الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini adalah malam 23 di bulan suci Ramadan. Malam yang agung, malam yang dilipat gandakan oleh Allah setiap amal saleh. Malam yang diharapkan di malam ini adalah Lailatul Qadar. Apabila malam 19 yang lalu kita duduk bersama membaca doa demi doa sampai menjelang subuh, begitu juga malam 21 maka malam ini, malam ke-23, lebih mulia dari malam 19 dan lebih mulia dari malam ke-21. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah pada suatu saat di bulan suci Ramadan beliau sakit berhari-hari, tidak bangun dari tempat tidurnya. Tetapi ketika menjelang malam 23, beliau minta dibawa, walau tak mampu berjalan, untuk dibawa ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau habiskan semalam itu dalam arti ihya Lailatul Qadar, tidak tidur semalam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang menjelaskan mengenai keagungan malam 23, mengenai malam Lailatul Qadar yang kita dianjurkan untuk tidak tidur malam ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila di malam-malam akhir bulan Ramadan dan khususnya malam 23
Beliau membangunkan semua keluarganya dan yang masih tidur beliau cuprati dengan air agar semua bangun malam ini. Dan Sayyidah Fatimah Zahra selalu mengajak anak-anaknya memberikan makan sedikit dan memerintahkan mereka tidur siang agar malam ini mereka tidak tidur dan mereka habiskan untuk Allah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Zahra beliau pernah berkata, mahrumun man hurima khairuha. Sungguh orang tidak akan memperoleh kebaikan kalau tidak memperoleh kebaikan malam ini, malam ke-23. Apabila Lailatul Qadar yang Allah sebut dalam Al-Quran bahwa malam itu adalah khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahun sekian bulan. Ketika salah satu murid Al-Imam Ja'far datang kepada Imam untuk menanyakan bermacam-macam masalah, antara lain beliau menanyakan mengenai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Ia berkata kepada Imam Ja'far, ma'ana bidzalik, apa yang dimaksud lebih mulia dari 1000 bulan itu? Al-Imam Ja'far menyebutkan, al-amalu shalih fiha minas salat waz zakat wa anwa'il khair khairun minal amali fi alfi syahrin laysa fiha Lailatul Qadar. Imam Ja'far menyebutkan bahwa amal soleh dari salat, zakat dan apapun bentuk amal soleh di malam Lailatul Qadar pahalanya melebihi 1000 bulan. Artinya malam ini kalau kita membaca tasbih, nilai tasbih itu di hadapan Allah seperti kita bertasbih selama 1000 bulan. Kalau malam ini kita bersedekah, nilai sedekah itu di sisi Allah seperti kita sepanjang 83 tahun atau lebih terus bersedekah. Kalau kita sholat malam ini 1 rakaat, maka nilainya 1 rakaat itu seperti 1000 bulan, 83 tahun kita sholat. Khairun min alfi syahr. Apapun yang dilakukan oleh seseorang di malam Lailatul Qadar nilainya adalah 1000 bulan. Apa saja yang kita lakukan. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sangat untuk umatnya untuk menjadikan malam-malam Lailatul Qadar semacam ini malam taqarrub kita kepada Allah. Malam kita lepas dengan siapapun, kita akan habiskan waktu hanya untuk Allah, bermunajat kepada Allah, meminta ampun atas semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Bahkan dalam riwayat-riwayat kita dianjurkan untuk mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tangisi dosa itu untuk kita mohonkan ampun kepada Allah. Dan malam ini adalah Allah mengampuni setiap hambanya yang mohon ampun kepadanya. Abi Ja'far Al-Imam Al-Baqir meriwayatkan dari ayahnya sampai datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man ahya lailatul qadar ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat adad nujumis sama wa mathaqilil jibal wa makayilil bihar. Siapa yang di malam Lailatul Qadar tidak tidur, dalam arti dihabiskan waktunya untuk bermunajat, untuk baca Quran dan mendekatkan diri kepada Allah, Allah ampuni semua dosanya, walaupun dosanya itu banyaknya sebilangan bintang-bintang di langit, atau kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di gunung, atau jumlah air di lautan. Semua itu, malam ini adalah malam di mana kita ingin membersihkan diri kita di hadapan Allah. Malam ini adalah malam waktunya kita untuk mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan dan cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, orang yang di bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah dosanya, sehingga Ramadan keluar, bulan suci Ramadan keluar, ia belum memperoleh ampunan dari Allah, maka ia manusia yang paling celaka.
Kalau malam Ramadan semacam malam-malam Al-Qadar semacam ini, dan selama bulan suci Ramadan kita tidak memperoleh ampunan dari Allah, maka kita menurut Rasulullah manusia yang paling celaka. Karena itu Rasulullah tidak membiarkan umatnya tidak memperoleh keindahan di malam ini. Kemudian beliau memerintahkan agar umatnya mengambil kesempatan benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pernah ditanya kepada Rasulullah, ditanyakan dalam satu riwayat salah satu istri beliau menanya, kalau aku sempat memperoleh Lailatul Qadar, artinya mampu bermunajat kepada Allah di malam itu, mampu mendekatkan diri kepada Allah, kiranya apa yang kumohon kepada Allah, apa yang kuminta kepada Allah. Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi beliau mengatakan, beliau bersabda, al-afiyah, mohonlah keselamatan dari Allah. Selamat jasmani kita, selamat rohani kita, selamat semua yang akan kita hadapi, dan yang terbesar adalah selamat dari siksaan api neraka. Karena malam-malam 30, karena malam 10 hari pertama adalah berkat rahmat, 10 hari maghfirah, dan 10 hari ketiga, dan sekarang kita di 10 hari terakhir ini, inilah waktunya pembebasan dari api neraka. Salah satu istri beliau juga pernah bertanya, kalau aku menghabiskan waktu untuk malam Lailatul Qadar, apa yang membaca ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan, kalau kamu di malam Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan senang memberi ampunan, maka ampunilah aku. Ini waktunya kita mohon ampun kepada Allah. Ini saatnya kita menangisi dosa-dosa kita, dan ini saatnya kita mulai meminta maaf dan memberi maaf kepada sesama hamba Allah yang pernah ada sangkut paut dengan kita. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab Kanzul Yawaqit, kutip dalam kitab Yanadibul Mawaddah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam pernah bermunajat dan mohon kepada Allah dan menanyakan bermacam-macam masalah, antara lain dari riwayat dari Rasulullah. Nabi Musa berkata, Ilahi uridu qurba. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ingin mendekatkan diri kepadamu. Allah menyauti, qala qurbi liman yastayqidu lailatal qadr. Musa, pendekatan diri padaku artinya bagi mereka yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan Nabi Allah Musa ketika minta mendekatkan diri kepada Allah? Jawaban Allah bahwa mendekatkan diri kepadaku itu adalah bagi mereka yang bangun ketika malam Lailatul Qadar. Apabila Lailatul Qadar hanya untuk umat Muhammad saja, kemudian Nabi-Nabi dan umat-umat sebelumnya tidak memiliki, kenapa Allah menjawab semacam ini? Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Musa dan yang meriwayatkan ini Rasulullah bahwa umat ini oleh Allah diberi satu penghargaan yang besar, bonus ilahi yang teragung, sehingga satu malam nilainya diberi oleh Allah untuk umat ini seperti 1000 bulan. Yang Musa mendekatkan diri kepadaku itu adalah bagi mereka yang bangun ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi Musa masih berkata, Ilahi uridu rahmatak. Ya Allah, kata Musa, aku menginginkan rahmatmu. Siapa yang gak mengharapkan rahmat Allah? Pasti para anbiya lah mereka yang memperoleh rahmat Allah yang terbanyak. Tapi Nabi Musa ketika mohon kepada Allah, Ya Allah, uridu rahmatak, aku mengharapkan rahmatmu ya Allah. Allah menjawab,
rahmati liman rahimal masakin lailatul qadar. Musa, rahmatku untuk mereka orang-orang yang berbelas kasih kepada orang-orang miskin malam Lailatul Qadar. Malam ini kita apabila mengharapkan rahmat Allah, pancinglah rahmat Allah itu agar kita memperolehnya dengan berbelas kasih kepada orang-orang miskin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati liman rahimal masakin lailatul qadar. Musa masih meneruskan dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilahi uridul jawaz 'ala sirat. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku ingin bisa lewat dengan mulus, dengan baik, dengan kelak di Siratul Mustaqim. Aku mohon bagaimana supaya aku bisa melewati. Nabi Musa dan seluruh anbiya pasti akan lewat dengan selamat. Mereka akan melewati dengan penuh kemegahan. Tapi begini permohonan Musa, dan ini jawabannya, dan yang menceritakan Rasulullah. Apa jawaban Allah? Dzalika liman tasaddaqa bi shadaqatin fi lailatul qadar. Yang mengharapkan untuk bisa lewat sirat dengan mulus, dengan selamat, itu wahai Musa, bagi mereka yang bersedekah dengan sedekah apapun di malam Lailatul Qadar. Supaya kita kenal benar bahwa Islam ini bukan cuma hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita juga sesama kita. Sering kita sebutkan bahwa bulan suci Ramadan bukan hanya berbentuk ibadah antara kita dan Allah, tapi di bulan suci Ramadan di situ terdapat ibadah yang besar yang bernama ibadah sosial. Bagaimana kita mulai melihat hamba Allah, sesama hamba Allah yang memerlukan bantuan. Ayat Al-Quran yang 30 juz yang dimulai dengan nama Allah Bismillah dan diakhiri dengan manusia, karena akhir surat adalah surat An-Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, sampai akhir min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas, dimulai dengan nama Allah dan diakhiri nama manusia. Dan itulah penghubung Islam, bahwa Islam membawa konsep hubungan seseorang dengan Allah dan hubungan seseorang dengan sesama hamba Allah, dan dua-duanya harus dijaga. Ya Musa yang selamat melewati sirat, mereka yang selamat itu adalah mereka yang bersedekah di malam Lailatul Qadar. Nabi Musa masih meneruskan, ilahi uridu min asjaril jannati wa thimariha. Ya Allah Tuhanku, aku mengharap untuk memperoleh pohon-pohon di surga, buah-buah di surga. Allah berfirman, dzalika liman sabbaha bi tasbihatin fi lailatul qadar, yang akan memperoleh kenikmatan surga dari buah-buahan dan lainnya itu wahai Musa, mereka yang bertasbih kepadaku di malam Lailatul Qadar. Mari kita berbanyak tasbih malam ini agar kita memiliki pohon dan bermacam-macam kenikmatan surga yang telah Allah akan berikan untuk kita. Ilahi uridu najah. Nabi Musa masih meneruskan, Allah Tuhanku, aku ingin selamat. Nabi Musa cuma menyebutkan aku ingin selamat. Allah sebelum menjawab permintaan Musa, Allah berfirman kepadanya, qal an-najah minan nar. Yang kamu maksud selamat itu kamu ingin selamat dari api neraka, wahai Musa. Musa berkata, nah iya ya Allah, aku ingin selamat dari api neraka. Qala dzalika liman istaghfara fi lailatul qadar. Orang yang selamat dari api neraka itu wahai Musa, dia yang selalu mohon ampun di malam Lailatul Qadar. Apabila kita mengharapkan selamat dari api neraka, inilah malam ke-30. Inilah bagian ketiga, 10 ketiga, bagian ketiga di mana Allah mengampuni, melepaskan hamba-hambanya dari api neraka. Apabila kita mengharapkan itu, perbanyaklah istighfar di malam Lailatul Qadar.
Terakhir Nabi Musa menyampaikan permintaannya dan pertanyaannya, Ilahi uridu ridhak, ya Allah, aku mengharapkan kerelaanmu. Dan ini puncak nikmat yang Allah terbesar adalah kerelaan Allah. Surga dengan semua kenikmatannya kecil, yang terbesar itu adalah dari Allah, kerelaan. Di mana seseorang hamba memperoleh kerelaan dari Allah. Karena ketika Allah membicarakan kenikmatan surga dengan bermacam-macam nikmat dalam Al-Quran, Allah masih mengakhiri wa ridwanun minallahi akbar. Kerelaan Allah lebih besar dari semua kenikmatan surga itu. Nabi Musa mohon, ya Allah, uridu ridhak, aku mohon kerelaanmu ya Allah. Jawaban Allah, qala ridhaya liman shalla rak'atain fi lailatul qadr. Kerelaanku wahai Musa bagi mereka, bagi ia yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar ini. Saya kira mulai malam 19, 21 dan 23 ini ada ajaran yang diajarkan Rasulullah untuk kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua pun setelah Fatihah kita membaca Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian kita beristighfar astaghfirullah wa atubu ilaih selama 70 kali. Rasulullah bersabda, belum bangun dia dari tempat duduknya kecuali Allah telah ampuni semua dosanya. Ma'asyiral muslimin, kalau belum kita lakukan, kalau ada yang belum melakukan, sebentar lagi lakukan sholat 2 rakaat ini. Agar kita keluar dari tempat ini, kita telah memperoleh kerelaan dari Allah, ampunan dari Allah. Ini kemudian nilai Lailatul Qadar itu adalah 10.000 bulan. Bahkan riwayat Ahlul Bait, siapa yang membaca surat Inna Anzalna 1000 kali di malam Lailatul Qadar, ia akan memperoleh keyakinan mutlak terhadap kami Ahlul Bait, dan pasti akan ia rasakan di dunia ini sebelum ia wafat. Ada riwayat yang menyebutkan juga bahwa isyarat atau kabar gembira yang akan diberikan mengenai keyakinan itu di alam mimpi sebelum alam yaqظah. Riwayat demi riwayat banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa menyambut seluruh nikmat Allah, bisa menyambut malam-malam Lailatul Qadar ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan berilah maaf bagi mereka yang pernah berbuat salah dengan kita, siapapun mereka, agar kemudian kita layak untuk mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah, ayat yang saya baca di awal pembicaraan saya tadi adalah ayat yang berada dalam surat Fussilat, ayat ke-30 sampai 32. Dan malam-malam Lailatul Qadar ini karena malam-malam Al-Quran yang terindah di malam-malam semacam ini, selain kita membaca Al-Quran, selain kita membaca doa, selain kita bermunajat, selain kita beristighfar, selain kita bertasbih, yang terindah juga ialah kita mengkaji kandungan Al-Quran. Dan kita luangkan waktu untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, kemudian ingin mengamalkan apa yang kita kaji dari Al-Quran, supaya kita tidak tergolong apa yang disabdakan Rasulullah, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang sedang dia baca itu melaknat dirinya sendiri. Malam ini saya ingin berhenti sejenak dengan ayat 30 sampai 32 dari surat Fussilat. Karena ayat ini yang akan menceritakan mengenai perjalanan kita di dunia sampai akhirat, sampai berjumpa dengan Allah dan sampai menikmati hidangan Allah ketika kita menjadi tamu Allah di surga Allah. Ayat ini akan mengantarkan kita ke sana. Ayat ini akan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita.
ketika kita dalam kesulitan, ketika kita mulai dikucilkan orang, ketika mulai kita diasingkan oleh orang, ketika kita ditekan oleh bermacam-macam fitnah, bermacam-macam cobaan, bermacam-macam apa yang kita hadapi dalam kehidupan, ayat-ayat ini akan memberikan ketentraman bagi kita bahwa ternyata yang sedang kita hadapi adalah sesuatu yang amat besar, amat agung, amat mahal. Maka semua apa yang terjadi demi yang mahal itu tidak berarti. Ayat-ayat yang akan kita baca malam ini adalah ayat-ayat yang ingin memberikan, yang Allah ingin berikan pada kita. Wahai hamba-hambaku, kalau manusia sedang lari darimu, aku akan kirim para malaikatku untuk bersahabat dengan kalian, untuk hidup bersama kalian. Pernahkah orang merasa dirinya asing sementara ia hidup bersama malaikat? Ayat ini dia berkaitan dengan al-istiqamah. Sudah banyak dalil kita pelajari, sudah banyak riwayat-riwayat keutamaan, fadail, keutamaan dan berkaitan pahala demi pahala kita pelajari. Sudah banyak ayat-ayat yang menakutkan kita mengenai siksaan neraka, ancaman-ancaman Rasulullah yang mendasar mengenai hal-hal semacam itu. Sudah banyak. Sudah banyak kita kaji falsafat syariat ini. Sudah banyak dalil yang kita hafal berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tetapi yang tinggal masalahnya adalah, sudahkah kita istiqomah dalam kehidupan kita untuk melaksanakan dalam rangka berjalan menuju kepada Allah. Sering kita membaca, jangan berbicara mengenai sanksi, jangan dulu berbicara mengenai neraka dan siksaan. Sering kita berbicara mengenai keutamaan dan pahala. Ketika kita mempelajarinya, ketika kita mendengarkannya, kita akan melakukan sehari dua hari, tapi seminggu dua minggu luntur kembali. Berapa kali kita membaca pahala salawat pada Rasulullah? Berapa kali kita membaca riwayat demi riwayat mengenai itu? Tapi kenapa kadang-kadang kita rajin dalam sehari dua hari mundur kembali? Ini masalahnya, perlu kita istiqamah supaya kita punya pendamping malaikat yang tetap kelak akan mengingatkan ketika kita lupa, akan memberi spirit ketika kita mulai lemah, akan memberikan kepada kita dorongan ketika kita mulai ragu. Dan para malaikat itu perlu kita hadirkan, dan cara menghadirkannya adalah ayat yang akan saya baca. Ayat ini 30 sampai 32 dalam surat Fussilat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kalau dalam surat Al-Ahqaf ayat 33 Allah hanya berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, berpegangan teguh dengan kalimat yang mereka ungkapkan, Tuhan kami hanyalah Allah. Ungkapan Tuhan kami adalah Allah simpel dan mudah. Orang berkata Allah adalah Tuhanku mudah, tapi ingin mewarnai kehidupan ini dengan nama Allah, berangkat dari Allah, hanya untuk Allah, menuju kepada Allah, tidak peduli apapun, hanya takut kepada Allah. Ini yang sulit dan ini memerlukan istiqamah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah, mereka orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tsumastaqamu, kehidupan mereka beristiqamah mengikuti ketentuan Allah yang telah mereka pilih sebagai Tuhannya, istiqamah. Artinya seluruh yang ingin ia lakukan hanya berkaitan dengan Allah.
Pertanyaannya cuma diridhoi oleh Allah atau tidak. Apapun pekerjaan yang ingin dia kerjakan, apapun perbuatan yang ingin dia lakukan, apa saja aktivitas yang ingin dia lakukan, pertanyaan dia cuma ini diizinkan oleh Allah atau tidak, ini akan memperoleh kerelaan Allah atau tidak. Apabila di sana perintah Allah istiqamah, dia akan lempeng menjalankan. Karena istiqamah itu diambil dari kalimat thariq mustaqim, jalan yang lempeng. Karena itu syariat ini disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Artinya orang yang istiqamah itu ialah orang yang berpegang teguh dengan semua ketentuan Allah. Di mana ada perintah Allah dia lakukan, di mana ada larangan Allah dia tinggalkan. Itu artinya istiqamah. Konsekuensi Rabbuna Allah adalah istiqamah. Abu Jahal CS tidak akan menolak dan perang dengan Rasulullah kalau cuma Rasulullah minta pada mereka katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ungkapan la ilaha illallah mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa ungkapan ini membawa perubahan dalam kehidupan. Ketika seseorang berkata hanya Allah Tuhanku, maka hanya Allah yang kutakuti, hanya Allah yang kuharapkan, hanya Allah yang ikuti perintahnya, hanya Allah yang kumintai pertolongan, hanya Allah dalam semua kehidupan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Karena itu pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu mengenai Islam ini yang aku tidak akan tanya pada siapapun setelah ini. Buat satu, aku ingin mendapatkan sesuatu mengenai Islam darimu yang simpel, singkat, padat, dan aku tidak akan tanya pada siapapun. Aku pegangan hidup. Orang itu berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'da. Perintahkan padaku mengenai sesuatu dalam Islam yang aku tidak akan tanya pada siapapun setelah. Pertanyaan ini dahsyat sebenarnya, karena dia ingin meringkas semua Islam ini. Cukup dengan kalimat yang simpel, ya Rasulullah. Dan saya nggak mau tanya pada siapapun, ya, cukup. Artinya Rasulullah ingin membawa seluruh syariat Islam ini dalam beberapa kalimat yang singkat supaya dihafal oleh orang ini dan supaya bisa dilakukan, praktekkan. Tetapi Nabiul Islam ketika memperoleh pertanyaan ini, jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Kamu ingin sesuatu mengenai Islam yang singkat, tidak mau tanya siapapun, kamu ingin berpegangan hidupmu, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan ungkapan itu. Cukup, jangan gitu. Ketika orang ini memperoleh begini, ternyata dia masih mau tanya lagi, karena dia mendengarkan jawaban ini Rasulullah, jawaban perintah. Katakan aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomahlah dengan ungkapan itu. Orang itu kemudian berkata, fama attaqi, kalau aku harus menjaga sesuatu, apa yang harus kujaga? Rasulullah cuma menuding kepada lisannya. Beliau ingin mengatakan, kalau ingin menjaga sesuatu, jagalah lisan. Sering lisan ini yang merusak keislaman kita, ketentuan kita, dan hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah dengan ungkapan itu. Anas, sahabat Rasulullah bernama Anas, meriwayatkan Rasulullah membaca ayat ini di hadapan kita, ayat 30-32 tadi depan para sahabat, di depan kita, Anas kemarin. Setelah beliau membaca, kemudian beliau bersabda, qad qalaha nasun thumma kafar aktsaru thumma kafar aktsaruhum faman qalaha hatta yamut fahuwa mimman istaqama 'alaiha
Sudah banyak diungkapkan kalimat Allah Rabbuna, Allah Rabbuna. Banyak manusia mengungkapkan kalimat ini, tapi kebanyakan dari mereka mengkufuri ungkapan ini. Tapi siapa yang mengungkapkan kalimat Rabbuna Allah, kemudian tetap berpegang teguh dengan kalimat itu, maka ia tergolong dari orang yang istiqamah dalam kehidupannya. Sering kita membaca hadis Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi nabiyyan wa rasulah." Orang akan merasakan manisnya iman, ada rasanya. Orang akan merasakan nikmatnya iman. Siapa yang telah rela memilih Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya. Sepintas kalimat ini simpel. Setiap kita mengaku Allah Tuhan kami, Islam agama kita, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kita. Tapi Rasulullah kenapa mengatakan akan merasakan manisnya orang yang mengatakan hal ini? Karena ungkapan ini, aku rela Allah sebagai Tuhanku, rela Islam sebagai agamaku, rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Artinya dia ingin mewarnai kehidupan dia ini dalam sepanjang hidupnya, tergantung hanya tiga ini. Sesuaikan dengan Allah, sesuaikan dengan Islamnya, dan sesuaikan dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mewarnai hidupnya dengan hal ini, cuman Allah, cuman sayyidul wujud, cuman Islamnya, pasti dia akan merasakan lezatnya iman. Mereka orang-orang yang istiqamah. Karena itu Ibnu Abbas meriwayatkan berkaitan dengan firman Allah dalam surah Hud ayat 112. 112 Allah pernah berfirman. Ini khitab untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allah berfirman, "Fastaqim kama umir wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Beristiqamahlah seperti yang kamu diperintahkan, dan bersama mereka orang-orang yang bersamamu, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada ayat yang turun pada Rasulullah lebih berat bagi beliau, lebih sulit bagi beliau seperti ayat ini ketika memperoleh perintah fastaqim. Sehingga ketika beliau ditanya, ketika mulai nampak uban dijangkut Rasulullah, para sahabatnya tanya, "Ya Rasulullah, cepat sekali engkau beruban." Rasulullah hanya menjawab, "Syayyabatni Hud wa akhawatiha." Aku menjadi beruban begini karena surat Hud dan surat-surat seperti surat Hud. Dalam riwayat lain, "Syayyabatni Hud wal waqi'ah." Yang menyebabkan aku beruban surat Hud dengan Waqi'ah. Para mufassir menyebutkan dalam surat Hud dan Waqi'ah atau sejenis itu adalah ayat-ayat yang menampakkan kemurkaan Allah terhadap umat-umat terdahulu. Tetapi sebenarnya dalam surat Hud juga ada perintah untuk Rasulullah, fastaqim, beristiqamah. Dan beliau pasti adalah manusia yang paling beristiqamah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling mengerti apa artinya Rabbuna Allah. Karena itu beliau manusia yang paling beristiqamah. Sekali lagi, beristiqamah itu artinya mulai kita mengikuti ketentuan Allah. Tidak hari ini melakukan, besok kita tinggalkan, besok ikuti lagi, besok kita tinggalkan, tidak. Tapi tetap langgeng bersama ketentuan Allah. Seperti ketika Allah mensifati para awliyanya, "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka para awliya Allah itu yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dengan fi'il mudhari', mereka selalu hidupnya dibarengi dengan ketakwaan. Dan inilah arti istiqamah. Qad qalaha nasun thumma kafara aktsaruhum. Ayyuhal ikhwah,
Karena itu orang yang beristiqamah kepada Allah akan memperoleh bermacam-macam pemberian dari Allah. Bahkan dalam surat Jin disebutkan, wa anna istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau manusia dan jin beristiqamah atas jalan yang Allah tentukan, artinya beristiqamah, berpegang teguh dengan syariat yang ditentukan oleh Allah, yaitu al-Islam, pasti Allah akan curahkan kepada mereka rizki demi rizki yang tak terbilang. La asqainahum ma'an ghadaqa. Apa yang akan diperoleh orang-orang yang beristiqamah? Artinya orang-orang yang konsekuen dengan pengakuan mereka bahwa Allah sebagai Tuhan kami. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah sebutkan bermacam-macam. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang ahlul istiqamah itu yang akan terus dibarengi oleh para malaikat. Kapan para malaikat itu datang? Dia mengatakan ketika mau wafat, ketika di kuburan, ketika kelak dibangkitkan. Memang itu hari-hari tempat-tempat yang paling menakutkan. Orang mau wafat, Allah, kalau orang sudah nazar, tidak ada sesuatu yang bisa ia banggakan dalam kehidupannya, yang bisa menolong. Harta, anak, istri, jabatan, dan semua itu cuman hanya mampu melihat. Tidak ada sesuatu yang mampu membela dia, mengundur ajalnya ketika tiba. Dalam sakaratul maut sesuatu yang paling berat. Tetapi orang yang ahlul istiqamah dalam sakaratul maut itu, malaikat mendampingi dia untuk berkata, jangan takut. Ketika di liang kubur, kita sering mengantar orang wafat. Ketika kita letakkan di liang kubur, kita cuma tutup ya dengan bak kayu, kemudian kita tutup dengan tanah, selesai. Istrinya nggak ikut sejak dari rumah, sudah nggak ikut. Anaknya pun nggak ikut masuk, harus meninggalkan. Semua meninggalkan, tinggal ia sendiri. Saat semacam itu, ketika ia sendiri akan menghadapi mungkar nakir, akan menghadapi bermacam-macam apa yang Allah sebutkan dan Rasulullah mengenai siksaan kubur. Dalam kesendirian ini, ahlul istiqamah, orang-orang yang hidupnya penuh dengan istiqamah, memiliki konsep istiqamah dalam kehidupannya, dalam arti setelah mengakui Allah Tuhannya, memegang teguh syariat Allah dan beristiqamah dalam memegang teguh syariat Allah. Dalam kesendirian itu, malaikat akan berkata, tenanglah, tidurlah, aku yang akan menyelesaikan semua. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, berkabar gembiralah, surga menantikanmu. Ketika orang dibangkitkan dari liang kubur, dalam keadaan orang sangat takut dengan apa yang akan dia lihat, di mana orang akan nafsi-nafsi, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, keluarga, saudara, dan semuanya. Allah sebutkan mereka itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Seorang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari ayahnya, dari semua lari. Semua masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Dalam ketakutan semacam ini, dalam kesendirian semacam ini, para malaikat berkata, la takhafu wa la tahzanu. Untuk mereka orang ahlul istiqamah, jangan takut, jangan sedih. Kalau itu waktu wafat, kalau itu di liang kubur, kalau itu ketika hari kebangkitan. Dan sebenarnya rahmat Allah begitu luas. Para malaikat akan membarengi orang ahlul istiqamah semenjak jauh sebelum wafat, dalam kehidupannya, dalam menghadapi semua problem dan masalah, dalam menghadapi semua bencana, dalam semua menghadapi rintangan tantangan. Para malaikat selalu akan mendampingi orang-orang ahlul istiqamah untuk memberikan spirit agar jangan melemah, jangan takut. Kami adalah pembela kalian.
Ibrahim pahlawan tauhid alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Beliau di tengah-tengah masyarakatnya seorang diri mengumandangkan kalimat tauhid. Semua di hadapan dia merupakan musuh-musuh hak. Tapi apakah kita bisa mengatakan Ibrahim saat itu asing dan tersendiri? Ibrahim tidak sendiri. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim sendiri, sementara Jibril bersamanya, Mikail bersamanya, Israfil bersamanya. Ketika Namrud pun ingin membakar dia, tetap Ibrahim tidak mengharapkan dari siapapun, karena Ibrahim adalah memiliki didampingi langsung oleh para malaikat Allah. Apakah itu hanya untuk Nabi Ibrahim? Para malaikat selalu akan turun bersama kaum mukminin. Badar turun para malaikat, di Khandaq turun para malaikat, dan di setiap saat ketika manusia bersama Allah, maka seluruh malaikat ini adalah hamba-hamba Allah. Allah akan lipatkan seluruh para malaikat untuk menolong hambanya yang benar-benar dalam kehidupannya setelah mengakui Allah sebagai Tuhannya, beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Karena orang yang beriman itu yang mukmin hakiki, mukmin sejati sebenarnya itu ahlu istiqomah, tidak pernah akan dilepas oleh para malaikat semenjak di dunianya, ketika masuk liang kuburnya, ketika dibangkitkannya, sampai diantarkan kepada pintu surga, dan sampai dalam surga pun para malaikat berebut untuk melayani kaum mukminin ahlu istiqomah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk mereka orang-orang yang ahli istiqamah, para malaikat turun kepadanya, mendampingi. Karena jangan dianggap para malaikat itu tidak hidup dengan itu. Ini sekarang malam Lailatul Qadar, malaikat sedang turun. Jibril menurut riwayat malam-malam semacam ini nazala bi kabkabatin minal malaikat, datang dengan bermacam-macam kelompok dari para malaikat untuk memberikan ampunan dan memberikan rahmat Allah yang mereka bawa dari Allah, untuk berkata kepada setiap orang yang menghabiskan malam-malam Lailatul Qadarnya, malam-malam Ramadan, akhir-akhir Ramadan, mendekatkan diri pada Allah, untuk berkata kepadanya salamun. Kapan? Dia sampai hatta matla'il fajr. Para malaikat bersama kita. Ketika Rasulullah menyampaikan pahala surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu, bermacam-macam pahala. Orang yang baca ketika tidur, Allah akan kirim sekian malaikat yang menjaga tempat tidurnya, bermacam-macam. Antara lain, ternyata Rasulullah menyebutkan orang yang baca Qul huwallahu ahad, banyak sering baca Qul huwallahu ahad, dia akan menjadi lebih terkenal di langit dengan para malaikat daripada di bumi. Orang yang selalu membaca Qul itu menjadi idola para malaikat. Artinya mereka pada berdatangan. Ketika Rasulullah bersama Jibril dalam beberapa cerita kejadian yang bermacam-macam. Salah satu kejadian ketika Rasulullah bersama Jibril, Abu Dzar berjalan, Jibril berkata, Muhammad, Abu Dzar. Kata Rasulullah, kamu mengenalnya? Ya Muhammad, sungguh dia lebih terkenal di kalangan para malaikat daripada di bumi ini. Ya Jibril, karena apa? Karena dia selalu dalam keadaan duduk, bangun, dan seterusnya selalu membaca Qul huwallahu ahad. Para malaikat tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian untuk berkata, Allah takhafu, jangan takut mengenai apa yang akan kalian hadapi. Wala tahzanu, jangan sedih dengan apa yang telah lewat. Wa abshiru bil jannah. Malaikat turun memberi kabar untuk jangan takut, ketiga jangan sedih, keempat memberi kabar gembira. Wa abshiru bil jannah,
berkabar gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Ayyuhal ikhwah, kalau ini di luar ketika kita di saat sakaratul maut, di luar bukan di kuburan saja, di luar bukan hanya di hari depan kita. Kalau ini dalam kehidupan kita ini hidup yang penuh cobaan. Hidup ini penuh cobaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Menjadikan kehidupan ini tempat cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma ingin menguji siapa yang terbaik amal perbuatannya. Dunia tempat cobaan. Tetapi orang yang tidak memiliki senjata untuk melawan semua cobaan ini, untuk membentengi dirinya supaya selamat dengan cobaan, dia akan tergelincir. Tetapi orang yang istiqomah, berkonsekuen memegang Islamnya, dia tidak pernah akan tergelincir dalam menghadapi apapun, karena para malaikat telah bersamanya untuk berkata, jangan takut, jangan sedih, dan yang lebih dari itu, berkabar gembiralah, surga menantimu. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, demi Allah, kalau orang menghadapi cobaan, kemudian disebutkan kepadanya, setelah ini kamu memperoleh surga, apakah ia akan melihat ini cobaan, ataukah hanya merupakan stepping stone yang akan menyampaikan kita kenikmatan yang abadi? Semua cobaan akan tidak bernilai kalau kita ingin surga, karena di balik surga tidak ada kenikmatan di setelah itu. Kalau yang kita lamar ini mahal, itu surga. Yang kita lamar ini begitu indah, surga. Maka berapapun mas kawinnya murah. Ada pepatah Arab pernah berkata, man khatabal hasna lam yulihil mah. Orang yang ingin meminang wanita cantik, dia tidak akan melihat berapapun nilai mas kawinnya. Adakah sesuatu yang lebih mulia dari surga? Dan apabila surga itu diingatkan pada kita terus, di balik ini surga, di balik ini surga, orang tidak pernah akan melihat kesulitan dalam kehidupannya. Dan inilah kebesaran ahlul istiqamah, karena para malaikat akan berkata kepadanya, la takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah. Dan Al-Quran pun sering mengingatkan kita mengenai akhirat, supaya kita anggap gak berarti apapun yang kita hadapi kalau surga. Kalau orang sudah menawarkan surga, sudah yang lainnya murah. Karena itu Allah mengajak kita transaksi jual beli, jiwa kita, harta kita, semua gadekan. Untuk apa ya Allah? Allah memberikan untuk apa? Surga. Murah. Orang yang ahlul istiqomah itu karena itu akan kokoh, kuat, tidak akan tergelincir, karena selalu bisikan malaikat, karena istiqomahnya itu, jangan takut, jangan sedih, surga nanti. Sumayyah, ibu Ammar, wanita lemah. Kedua, budak, hidup di zaman jahiliyah yang mana zaman itu tidak pernah menghargai wanita. Tapi Sumayyah lihat Allah, melihat maka ada surga, ada akhirat. Sumayyah wanita tua, lemah, menjadi pemberani. Karena apa? Ingat ada akhirat dan ada kenikmatan abadi. Sehingga Sumayyah, dia wanita yang dianggap hina, budak, bukan merdeka, dan hidup di tengah-tengah manusia kejam seperti Abu Jahal CS. Sumayyah berani meludah di muka Abu Jahal untuk berkata tidak, dan siap mati karena di sana ada surga. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Berkabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Kalau kita meyakini janji Allah, surga pasti ada bagi mereka orang-orang yang sabar, bagi mereka orang-orang yang istiqamah. Maka apapun yang ingin merintangi kita agar kita enggak istiqamah akan kita lawan, berapapun beratnya, karena semua itu ringan dibalik kenikmatan surga yang Allah akan berikan pada kita. Apa di surga itu? Allah sebutkan dalam ayatnya tadi. Kemudian setelah malaikat mengatakan, mereka turun bersama kita. Mereka berkata jangan takut, mereka berkata jangan sedih.
Keempat, mereka berkata, berkabar gembiralah surga yang menanti, yang Allah telah janjikan untuk kalian. Kelima, mereka berkata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pendamping kalian di dunia dan di akhirat. Adakah orang lemah kalau pendampingnya malaikat? Adakah orang merasa takut kalau pendampingnya malaikat? Semua ini adalah Allah ciptakan untuk manusia yang bersama Allah. Nahnu awliya'ukum. Kami adalah kawan-kawan kalian, sahabat kalian, pendamping kalian, pembela kalian. Di mana? Di dunia, wa fil akhirat, sampai akhirat. Alangkah mulianya manusia yang hidup bersama para malaikat. Kemudian surga yang Allah janjikan itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Surga itu, kelak dalam surga itu apa saja yang kalian inginkan, semua ada. Jangan tanya lagi, nikmat ini ada gak? Nikmat itu ada gak? Jangan tanya. Karena Allah menyebutkan semua yang kalian inginkan ada di surga itu. Ingin apa saja. Kemudian walakum fiha ma tad'un. Yang kalian minta, yang kalian harapkan pun ada di surga itu. Kemudian terakhir ahlul istiqamah. Selain sahabat para malaikat, selain mereka berkata jangan takut, jangan sedih, selain mereka memberikan kabar gembira surga yang semua kenikmatan Allah, selain mereka berkata kami membela kalian, pendamping kalian di dunia akhirat, yang terakhir, yang ke-8, ke-7, Allah sebutkan akhir ayat ini, Allah sebutkan nuzulan min ghafurir rahim. Semua ini mereka ahlul istiqamah dengan semua fasilitas ini. Kenapa Allah berikan semua ini? Karena mereka itu adalah sebagai nuzulan, tamu-tamu Allah. Tamu pemilik rumahnya adalah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, Maha Belas Kasih. Apa yang dibayangkan oleh manusia ketika ia menjadi tamu Allah? Dia menghadapi cobaan apapun ringan. Kenapa? Sedang menjadi tamunya Ghafurur Rahim. Menghadapi apapun dalam kesulitan dunia ini ringan. Karena apa? Sedang menjadi tamunya Ghafurur Rahim. Karena itu Nabi Allah Ibrahim ketika mau dilempar ke api, seluruh para malaikat yang diberi oleh Allah tugas untuk menjaga alam ini semua pada berdatangan menawarkan jasa untuk membela Ibrahim. Karena mereka tidak rela seorang Nabi seperti Ibrahim, pahlawan tauhid, akan dibakar karena menegakkan hak. Tapi Nabi Ibrahim merasa menjadi tamu Allah, merasa melaksanakan tugas Allah, merasa melaksanakan, menegakkan hak yang Allah perintahkan. Semua pertolongan yang mereka berikan, yang ingin mereka berikan, semua ditolak oleh Nabi Ibrahim. Malaikat angin, malaikat hujan, seluruh malaikat menawarkan jasa. Ibrahim, kata Ibrahim, minta ya Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, cukup, aku yakin sekarang dia mengetahui keadaanku. Kalau kita sebagai tamu Allah, pernahkah Allah akan mensia-siakan tamu? Kalau Anda sekarang menjadi tamu pejabat yang memiliki kedudukan besar negeri ini atau dimanapun, maka semua yang terjadi ketika Anda menjadi tamu dia pasti atas dalam pengawasan dia. Dia yang bertanggung jawab. Padahal dia, siapapun pejabat, tidak berarti. Sementara seorang yang beristiqamah menjadi tamu Allah semenjak di dunia dan kelak menjadi tamu Allah yang terbesar ketika di surga, yang mana di dalam surga itu ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan khususnya Ramadan, bulan suci Ramadan, menurut Rasulullah, bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah mengajak umat Muhammad, memanggil mereka untuk menjadi tamu Allah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ternyata istiqamah dalam kehidupan itu yang sangat kita perlukan sekarang. Istiqamah dengan arti memegang teguh manhaj dan syariat yang telah Allah tentukan, memegang teguh hak yang Allah telah gariskan,
itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, dan itu sendiri merupakan power dan kekuatan dan benteng senjata untuk kita melawan dan menghadapi apapun rintangan-rintangan dunia. Semua akan menjadi kecil kalau kita sedang bersama Allah, bersama para malaikat Allah, untuk mendengarkan dari mereka, jangan takut, jangan sedih, berkabar gembiralah dengan surga. Kami pembela-pembela kalian di dunia dan akhirat, dan kalian adalah sebagai tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah, malam yang diharapkan di sini akan Allah curahkan ampunan dan maghfirah-Nya. Mudah-mudahan malam ini tidak akan datang pada kita fajar, tidak muncul fajar di malam ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Jangan sampai malam ini hilang meninggalkan kita, kemudian masih ada dosa sisa dari dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi tamu Allah, dan kita minta pada Allah agar Allah menjamu kita malam ini dengan ampunannya dan surga ketika kita telah berjumpa dengan Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan dalam doanya dari malam-malam semacam ini, antara lain doanya ialah faqad awjabta likulli baytin qira fa ana baytuk faj'al qiraya laylal jannah ya wahhabal jannah ya wahhabal maghfirah wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kamu telah mewajibkan untuk memberikan jamuan untuk tamu, maka malam ini kami adalah tamu-tamu ya Allah. Maka jamulah kami dengan surga, jamulah kami dengan surga, dan berikanlah jamuan itu untuk kami surga dan ampunanmu, wahai Zat yang memberi surga dan yang memberi ampunan. Kita mohon ampun malam ini dosa-dosa kita. Kita juga mohonkan ampun dosa-dosa orang tua-tua kita yang telah meninggalkan kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik untuk kita, dan kita minta ampunkan juga malam ini orang-orang yang pernah berbuat salah untuk kita, biar mereka memperoleh ampunan juga dari Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengajarkan kalau kamu ingin memperoleh ampunan Allah, berikan ampunanmu kepada sesama hamba Allah yang punya salah kepadamu. Malam ini kita akan berikrar di hadapan Allah untuk memohon ampun dan memberi ampun siapapun yang pernah berbuat salah dengan kita. Malam ini kita akan mohon kepada Allah, bertawassul kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan kita mohon tawassul khusus dengan sahibul amr Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi, yang kita berharap mudah-mudahan beliau melihat kita malam ini, mudah-mudahan beliau bersama kita dan memberikan pandangan rahmat dengan kita, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, memohonkan rahmat dari Allah untuk kita, dan kita mohon agar bulan suci Ramadan ini lewat dari kita, kemudian kita tetap memiliki istiqamah dalam kehidupan kita sampai kita ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.